Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran dalam Islam. Pengertian permintaan. Permintaan merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diminta pada pasar tertentu pada tingkat harga tertentu. Dalam periode waktu tertentu, permintaan menunjukkan tingkat permintaan akan suatu barang atau jasa dari konsumen. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Teori permintaan. Teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Sedangkan untuk teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Fadiani, NIM 12401193088 akan sedikit menjelaskan tentang konsumsi intertemporal. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu pada masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang periode kedua. Konsumsi intertemporal dibagi menjadi dua, yaitu konsumsi intertemporal konvensional dan konsumsi intertemporal dalam Islam. Konsumsi intertemporal konvensional secara matematis ditulis Y sama dengan C plus S. Apabila konsumsi periode pertama lebih kecil dari pendapatan, maka terjadi saving dan konsumsi periode kedua lebih besar. Konsumsi periode 1 dan 2 ditentukan oleh besarnya nominal uang. Batas anggaran untuk mengonsumsi pada periode 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar di samping sebelah kanan PPT. Yang kedua, konsumsi intertemporal dalam Islam. Konsumsi intertemporal dalam Islam merujuk pada Monzer Kaf yang mengembangkan pemikiran ini dengan asumsi bahwa Islam adalah agama yang dilaksanakan masyarakat, kewajiban berzakat, tidak ada riba dalam perekonomian, adanya mudharabah, dan para pelaku ekonomi harus bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Pengertian penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Jadi, penawaran didefinisikan sebagai banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual, dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Hubungan antar jumlah barang dan ditawarkan dengan harga barang adalah hubungan searah. Kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh 1. Kalau penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, maka supply bergeser ke kiri atas. 2. Kalau berkurang, kurva supply bergeser ke kiri atas. 3. Terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Teori penawaran. Teori penawaran produsen tunggal, yaitu apabila faktor yang dianggap konstan dalam memperoleh jadwal penawaran dan kurva penawaran yang termasuk syarat berubah, maka seluruh kurva penawaran akan bergeser. Teori penawaran pasar, yaitu faktor dari suatu komoditi memberikan jumlah alternatif dari penawaran komoditi dalam periode waktu tertentu pada berbagai harga alternatif oleh semua produsen yang ada dalam pasar.
biaya total dan biaya marginal. Biaya total adalah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan. Konsep biaya total dibedakan menjadi 3. 1. Biaya total, total cost. 2. Biaya tetap total, total fixed cost. 3. Biaya berubah total, total variable cost. Biaya marginal atau MC, kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit, dinamakan biaya marginal. Surplus produsen. Surplus produsen merupakan keuntungan yang diperoleh produsen karena memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga produsen bersedia untuk menjual, atau selisih antara jumlah yang diterima dengan yang mereka harapkan untuk dibayar. Surplus produsen terjadi jika harga yang disepakati dengan konsumen lebih tinggi dari harga yang seharusnya ia berikan pada konsumen. Surplus terbagi menjadi 2, yaitu surplus nominal dan surplus real. Surplus nominal adalah keuntungan kotor yang diperoleh konsumen atau produsen. Konsumen untung karena membayar kurang dari seharusnya, dan produsen untung karena menerima lebih dari yang seharusnya. Pengaruh pajak penjualan. Dari grafik di samping dapat diambil kesimpulan bahwa pengenaan pajak penjualan membawa pengaruh turunnya total profit 1 menjadi profit 2. Turunnya tingkat profit maksimal yang digambarkan oleh puncak gunung kurva profit pada diagram bawah. Secara grafis, puncak kurva profit lebih tinggi daripada puncak kurva profit 2. Pengaruh zakat perniagaan. Pendapat manapun yang digunakan atas objek zakat ini sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap ATC, yang berarti pula tidak ada pengaruh terhadap profit yang dihasilkan. Pengenaan zakat perniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap MC, yang berarti pula tidak memberikan pengaruh terhadap kurva penawaran. Upaya memaksimalkan profit berarti memaksimalkan produser surplus dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi, dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat.